Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kedatangan tamu, jadi kita kedatangan tamu yaitu Dustin, temennya Alex. Video ini udah lama, jadi mohon maaf karena nggak upload karena mungkin nyempil di HP filenya. Jadi kemarin aku urutin video dari yang terlama sampai yang terbaru. Terus ternyata kok keluarnya file ini. Jadi di sini Dustin tuh masih usia SMP ya. Ternyata usianya itu satu level sama keponakanku dan sekolahnya juga sama. Tapi kok nggak saling kenal ya. Aneh ya anak-anak zaman sekarang itu padahal satu level sama-sama kelas. Kalau di sini mungkin kelas berapa? Kelas 3 ya. Videonya itu direkam Juni 2022, berarti mungkin masih ini ya, dalam rangka liburan kenaikan kelas dari kelas berapa? Dari kelas 3 ya. Dari kelas 2 sih. Dari kelas 2 ke kelas 3 kayaknya. Nah, ya nggak tahu ya kenapa kok kalau zamanku dulu sih kalau satu tingkat sama-sama kelas tiganya itu udah tahu semua, apalagi kalau sekolah dari SD sampai SMP itu satu sekolah terus gitu, harusnya sih kenal ya. Tapi waktu aku tanya keponakanku kok katanya nggak kenal. Ya nggak tahu Justin apa ya kenal sama ponakanku ya, itu aku belum sempat tanya sih. Oke, di video kali ini aku ingin bahas mengenai smash dan teknik smash. Walaupun smashku kata teman-teman sih nggak keras, tapi yang terakhir-terakhir eh Coach Jimmy bilang ke aku kok smashku jadi lebih keras dari biasanya. Itu kenapa? Apakah karena raketnya baru, pikirnya Coach Jimmy raketnya baru, atau mungkin senarnya baru? Ya aku jawab nggak ada yang beda sih, raketnya raket yang lama, terus senarnya juga malah dari dulu tetap aku pakai linding satu ya. Nggak dari dulu sih, jadi akhir-akhir ini aku pakai itu soalnya lebih murah daripada yang Yonex. Kalau Yonex itu enak tapi cepet putus. Nah ini linding ini pertamanya aja enak, tapi lama-lama kalau nggak putus-putus juga nggak enak. Jadi kayak mirip senar-senar zaman dulu itu kayak gitu. Nah yang aku ingin bahas di video ini itu eh, teknik yang digunakan oleh Dustin. Sebenarnya gimana sih teknik smash yang benar? Ya aku nggak tahu. Tapi ya kita lihat dari hasilnya aja. Kalau smashnya keras dan terarah, aku rasa itu benar. Nah, benar atau enggak itu bukan hanya dari teknik aja, tapi dari timing. Nah, kalau kita lihat Justin tuh kalau mau nyemes dia mundur di belakangnya shuttlecock. Jadi shuttlecock itu tiba ke lapangannya kita, kita harusnya mundur beberapa langkah atau satu langkah lebih cepat, mundurnya lebih cepat dari kalau kita mau mundur untuk ngelop ya. Kenapa kok harus mundur lebih cepat? Biar kita ada waktu untuk lompat. Dan Dustin tuh smashnya keras karena dia pakai jumping smash. Lalu kalau kalian lihat posisinya ya, posisi kakinya entah itu telat atau enggak. Kalau telat ya kita nggak bisa pakai teknik yang lompatnya itu dua kaki bareng ya. Tapi lompatnya satu. Atau mungkin kayak Dustin ini. Di sini kan kedua kakinya itu terbang terus ke arah depan semua ya. Dan dia lompatnya pakai satu kaki sih. Jadi ini timingnya telat.
Jadi ngambil shuttlecocknya untuk smash keras itu nggak ideal, walaupun nggak ideal tapi tetap keras soalnya dia pakai bantuan tubuhnya itu diarahin ke depan semua. Ya yang teknik yang aku tahu ya kalau dipakai oleh ini Markus. Jadi dia itu mundur terus tubuhnya ngadep ke samping. Jadi nggak ngadep ke arah net, tubuhnya ke samping terus kayak digenjot. Jadi ngelompat jongkok kayak posisi jongkok dulu terus dilontarin ke atas. Jadi jumping smashnya itu mungkin kayak volley yang ngeblok di net gitu ya. Jadi dan arahnya itu nggak tegak lurus ke atas tapi agak serong. Jadi dia harus mundur sampai meh hampir out ya di garis yang belakang itu di baseline. Terus shuttlecocknya kalau tiba di depannya dia baru dia itu lompatnya itu ke arah depan jadi nggak ke arah atas. Jadi, agak serong ke depan biar nanti habis mukul terus dia bisa maju lebih cepat. Tapi kalau ke atas itu kan berhentinya di tempat yang sama terus untuk lari ke depannya agak sulit, agak bukan sulit sih, agak makan waktu soalnya nggak langsung jatuh di depan gitu, telat satu langkah lah. Eh, se- jadi tekniknya selagi lompat itu kan mukul itu em, dadanya atau apa ya bahu sama lengan tuh dibuka yang lebar. Terus waktu datang shuttlecocknya kita mau mukul tuh badannya diputer balik arah. Balik arah tuh mungkin nggak sampai ke tadi hadap kiri misalkan, terus sekarang hadap kanan itu nggak, tapi eh, sampai mungkin sekitar 90 derajat aja, jadi langsung ke arah depan. Lebih sih kalau 90, agak serong dikit jadi sekitar 110-an ya. Nah itu salah satu teknik yang kalau mau keras pakai teknik ya seperti itu. Aku terus terang aku nggak banyak pakai teknik kayak gitu karena itu makan energi yang besar. Dan rentan cedera sih menurutku. Maksudnya bukan karena salah mendarat atau gimana ya, cuman uh, banyak beban bertumpu pada lutut dan itu aku nggak mau untuk atlet-atlet atau mungkin pemain-pemain yang udah berumur di usia sekitar 35 ke atas itu sebaiknya jaga lutut sih. Soalnya banyak pemain yang om itu pakai dagger lutut soalnya lututnya rentan cedera. Dan teman-temanku yang mungkin banyak yang cewek juga masuk di usia ke 30-an itu udah mulai pasang dagger di lutut, terus pasang kayak kinesio tape di lutut juga. Ya, jadi memang olahraga badminton ini problemnya atau banyak tekanannya itu di lutut. Nah, untuk solusinya ya langsung aja aku bagikan di sini. Bukan solusi sih, cuma untuk mencegah lututnya. Misalkan kita tahu setiap kali badminton kok lututnya ada problem atau mungkin pinggangnya ada problem. Itu kita harus pemanasan di daerah itu lebih banyak. Ini kemarin aku lihat Instagram dari orang di Inggris ya. Itu dia kayak coach gitu, dia bilang kalau misalkan lututmu bermasalah, setiap kali main selalu sakit, walaupun gak parah, itu sebelum main harus digoyang-goyangin lebih banyak. Jadi kayak mungkin kayak gerakan kayak orang ini anggar. Jadi kayak ditekan-tekan, direndahin, terus lurus lagi, ditekuk, lurus lagi. Nah itu nggak perlu ini sih, nggak perlu cepat, juga nggak perlu ditahan terlalu berat, cuman um,
apa ya, natural aja seperti kalau kita main, cuma digerak-gerakin aja. Pokoknya gerakan badminton itu kayak apa ya, itu kalian tiru atau di-copy sewaktu pemanasan. Jadi diam di tempat sambil melakukan gerakan seperti itu. Pinggang juga mungkin digoyang-goyangin, puter-puter gitu, pokoknya gerakin. Bukan di stretching ya, jadi cuma Awet digerakin tapi aja. joget. Oke, balik lagi ke teknik smash. Teknik smash yang terbaru yang aku coba itu kira-kira kayak yang di sini aku terapkan, tapi sekarang aku tambahin lagi. Jadi teknik yang aku pakai tetap ngadepnya itu ke samping, tapi di sini kan aku hasilnya badannya ke depan ya, atau lurus ke net. Itu kurang bagus. Jadi ini di video ini kan tahun lalu ya. Jadi waktu itu eh walaupun aku tahu smash yang lebih keras itu caranya bagaimana, tapi aku tetap nggak pakai cara itu soalnya makan energi banyak. Ini juga makan energi banyak. Jadi teknik yang lebih sederhana dari yang Markus lakukan itu aku pakai teknik yang kayak aku barusan lakukan itu. Jadi ngadepnya tetap ke arah luar lapangan atau menghadap 90 derajat kira-kira ya, nggak sampai 90 persis. Pokoknya ngadep samping itu kita ancang-ancang sikunya udah dibuka atau ditekuk ya, ditekuk ke arah belakang kayak orang mau nyodok lawan yang ada di belakang gitu. Dibawa ke belakang, raketnya disiapin di atas. Terus kalau bisa titik pukulnya itu waktu tangan kita itu lurus, jadi lengan kita itu lurus. Waktu mukul juga diputer ya pakai pronasi sampai jatuhnya nanti ke pinggang sebelah. Kalau aku kidal ke pinggang sebelah kanan. Nah itu kan otomatis kalau lenganmu jatuhnya ke pinggang sebelah kanan, itu pinggang kirinya itu pasti ngikut kan. Jadi tubuhnya itu pasti ikut rotasi. Terus teknik yang lebih bagus lagi itu kalian pinggangnya bukan dirotasi eh, karena ini ya, karena imbasnya lengan itu dia ketarik, jadi harus otomatis rotasi, tapi kalian paksa untuk rotasi juga, jadi dibantu otot perut untuk rotasi. Jadi nanti arahnya tetap balik ke arah kanan. Misalkan aku nyemes badanku ngadep ke arah tembok di kiri, habis smash menghadap tembok di kanan. Nah itu nanti bisa lebih kenceng smashnya. Tapi itu juga makan energinya itu bukan sewaktu smash, tapi setelahnya smash. Habis ke posisi yang ngadep tembok kanan, itu kalau mau maju kan agak susah. Soalnya badan kita miring, nggak ngadep depan. Nah itu yang bikin kita cepet capek. Lalu ada teknik lain yang mungkin nggak dipakai sama Dustin ya. Itu tekniknya ya kita harus pakai volley. Khususnya kalau bola-bolanya itu nggak ini ya, atau telat kita ambil udah berada di atas kepala, atau mungkin kalau di atas kepala jam 12, mungkin di depannya itu kira-kira jam 11 itu kita mau ngambil, itu udah agak telat sih. Yang bagus mungkin jam setengah 11 itu kita ambil, itu ya nanggung biasanya kalau jam setengah 11. Tapi kalau jam 11 kita harus mundur dikit, kalau udah di jam 12 nggak bisa kita mundur. Sewaktu kita mundur, koknya udah turun ke ketinggian kepala, kamu mau nyemes nggak bisa. Jadi solusinya adalah tetap kita ambil di atas atau di belakang. Misalkan shuttlecock udah di jam 1, kita mau nyemes, itu pasti nggak bisa keras, tapi bisa dikerasin dikerasin pakai volley, bantuan volley ya. Makanya ada latihan volley khusus.
fungsinya juga buat kayak gini-gini. Nggak ideal untuk nyemes tapi mau nyemes. Nah itu yang kemarin aku lihat di Arctic Open, Rasmussen itu dapat poinnya di akhir-akhir itu kayak gitu. Dikasih bola yang udah mungkin nggak nyono, nggak disangka sama lawan bakal disemes, ternyata bisa disemes dan keras semesnya Rasmussen. Nah itu mungkin teknik yang dipakai volley, tapi latihan volley-nya harus lebih intens biar semesnya keras. Kalau volley-nya nggak keras, nggak kuat, ya dibantu dengan gerakan tubuh yang lain. Ya aku di sini nggak akan ngajarin teknik-teknik smash langsung praktek ya. Jadi kan ada di coach-coach lain di channel lain yang ngajarin. Jadi langsung praktek gimana. Tapi aku cuman oceh aja di sini. Cuman ngajarin teknik aja lebih detail. Kalau kita smash itu tergantung situasi. Keras atau enggaknya itu juga tergantung situasi. Kalau bolanya tangguh ya kita pasti keras dan tajam. Tapi belum tentu tepat sasaran. Ada yang keras, tajam tapi out. Banyak orang yang kayak gitu. Nah itu tergantung timing dan tergantung teknik juga. Kalau gripmu salah, smashmu nggak bisa lurus. Aku sering ini ya, sama lawanku biasa dikomplain soalnya smashku itu lurus, walaupun nggak keras tapi lurus. Jatuhnya di kolomnya double. Kalau misalkan di tempat ini pinggir ya, itu aku smashnya bisa lurus. Nah itu karena aku pakainya gripnya itu aku tahan. Kalau kalian tangannya kalah sama raket, jadi ngayunnya lebih keras daripada kamu bisa nahan raketnya steady atau tetap tenang berada di titik yang kamu mau. Itu kalau tanganmu kalah dengan imbasnya ayunan lengan, ya itu pasti mencrek, nggak lurus. Walaupun nggak out ya, kalau aku dari kiri nyemes ke kolomnya double yang di kiri, itu kan ada kemungkinan out. Tapi kalau nyemesku nggak lurus, tapi cuma nyemes aja, terus tanganku kalah, itu kan masuknya ke tengah-tengahnya lawan, arahnya itu loh, ke tengah-tengahnya lawan itu nggak out kan, tapi sama lawan mudah dikembalikan. Tapi kalau aku nyasarnya ke kolomnya double itu nggak mudah dikembalikan. Yang banyak dikomplain oleh lawan-lawanku. Nah, untuk bisa melakukan itu aku biasanya spesial bakal perhatiin lenganku yang di daerah volley-nya itu bukan dipakai volley untuk dipecut ya, tapi ditahan agak dibuka, jadi nggak diikuti gerakannya. Yang normal kan biasanya ngikut ke arah gerakan lengannya, tapi ini enggak, aku tahan walaupun lengannya tetap keturun, itu volley-nya aku tahan tetap lurus, nanti bolanya jadi arahnya lurus. Ya intinya kalau kamu mau smash keras itu seluruh tubuh harus digerakin. Selain itu juga arahnya yang aku tadi bilang, dari belakang terus lompat, itu lompatnya agak serong ke depan biar nanti bantu untuk neken lawan. Terus tips yang berikutnya itu aku menyadari bahwa kalau kita itu nyemes karena kebiasaan aja. Nyemes kan udah kebiasaan ya, oh bolanya di sini terus kita pukul. Cuman ada yang teman-teman yang pakai volley, ada yang cuma pakai ayunan lengan aja. Pronasi itu dia nggak tahu. Pronasi itu perputaran dari siku ke ini ya, ke lengan itu diputer. Ya kalian Google aja lah pronasi itu apa. Itu harus dipakai juga. Kadang aku lihat teman-teman tuh yang nggak seberapa keras atau tekniknya kurang bagus tapi nyemesnya bisa keras, itu gara-gara lengannya lurus.
Ya memang anaknya tinggi sih, jadi dia kalau nyemes waktu lengannya lurus dia bisa keras, tapi kalau dia timingnya telat mati, nyangkut. Itu masih perlu latihan sih. Tips berikutnya atau mungkin yang terakhir ya, itu kita harus sadar kalau mau nyemes keras harus niatin untuk neken. Jadi maksudnya niatin untuk nyemes keras. Kalau kita cuman mengandalkan ini aja, ayunan aja, itu ya bisa aja keras. Soalnya kita kan memanfaatkan kayak aliran energi ya dari kaki, terus ke perut, pinggang, terus bahu, lengan, pronasi, ke voles, terus sama bantuan jari-jari itu kan mengalir aja kayak kita misalkan megang handuk yang basah terus kita pecutin ke temen kayak diceples gitu, nanti itu kan luwes ya. Itu kalau pos apa gerakannya kayak gitu itu ya bisa keras, jadi kayak gerakannya orang tai chi. Kalau kalian mungkin suka senam tai chi itu gerakannya kan luas. Tapi kalau kita lihat orang tukang untuk mukul-mukul pakai palu, itu kalau cuman di ayun-ayun gitu mengandalkan gravitasinya bumi dan beratnya kepalanya hammer atau kepalanya palu, ya memang pakunya masuk, tapi kan agak lama ya. Mungkin cuman ngandelin ke kekuatan lengannya aja, terus ngandelin gravitasi. Nah, gravitasi kan ada di mana-mana, badminton juga ada. Nggak cuman orang yang mukul paku. Nah, kalau kita nggak niatin itu hasilnya itu kayak gitu. Tapi coba kalian mukul paku pakai palu, tapi diniatin untuk ditekan lebih kenceng biar pakunya itu cepet nancep. Langsung kalau bisa satu kali pukul langsung nancep flat ke kayunya. Nah, itu butuh butuh palu yang bagus. Kalau kepalanya miring pasti nggak bisa, pakunya bakal reok. Terus kedua, kita harus benar-benar tepat di tegak lurusnya paku sama palu. Kalau enggak nanti miring atau peok pakunya. Terus yang ketiga, harus punya energi yang cukup keras untuk neken pakunya. Pakunya kan nancap ke kayu itu ada hambatan kan, jadi kalau powernya nggak kuat kita nggak bisa langsung mukul sampai ambles bahasa Jawanya atau rata dengan kayu. Dulu ada kayak ini sih, kontes tukang kayu di TV Jepang. Itu ada beberapa tukang kayu dites, disuruh nancepin paku di kayu harus bisa satu kali pukulan, terus bisa berapa banyak. Ternyata orang yang tukang kayu yang muda-muda itu kalah semua sama orang tua. Tukang kayu yang tua dan mungkin lebih berpengalaman ya, itu sekali mukul itu bisa langsung ambles dan dia yang menang untuk di bagian itu ya. Jadi untuk bisa kayak gitu mungkin kalian belajar sama om-om. Enggak ya. Jadi yang aku mau tekankan di sini itu harus bisa tahu timingnya. Kalau tepat ya pasti semesmu bakal lebih baik. Terus kalau cuman ngandelin gerakan tubuh terus teknik yang benar itu mungkin cuma hasilnya 90% gitu. Enggak maksimal semaksimal yang kamu inginkan. Tapi kalau ditambahin niat, jadi benar-benar otot perutnya itu di crunch atau di apa ya, kayak orang ngeden gitu loh. Jadi perutnya itu ikut bantu dorong sama bahunya itu bantu neken. Kalau kalian lihat smashnya dari Bapak Ahsan ya, itu kan kalian beda ya, bisa bedakan ya. Smashnya itu kadang-kadang dia itu niatin banget sampai kayak kepalanya sampai ikut bergetar.
diteken, bener-bener diteken kayak rasa no. Ya kayak gitu, kayak mungkin kayak ibu-ibu yang udah kadung mangkel sama anaknya terus mau diceples pokoknya rasa no. Nah itu baru bisa keras, cuman resikonya ya kalau kalian kurang latihan atau kurang terbiasa itu udah keras nyangkut udah keras nyantol atau out atau apa nggak terarah. Nah itu mungkin kendalanya di situ. Ada yang bilang kemarin tuh ada yang bilang kalau smashnya keras kita nggak bisa berharap akurasi. Tapi kalau berharap akurasi kita smashnya nggak keras. Ya mungkin ada benernya juga, tapi aku nggak terlalu percaya dengan pendapat itu karena atlet kalau dilatih terus-menerus bisa keras dan terarah. Nah, mungkin yang bikin statement bukan atlet, makanya dia bilang kayak gitu. Walaupun atlet pun juga nggak selalu mengandalkan smash keras untuk bisa memenangkan rally. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku bagikan ya. Walaupun judulnya smash keras, tapi aku tidak menyarankan itu jadi satu-satunya jalan ninja supaya bisa memenangkan pertandingan atau permainan. Karena ada banyak faktor lain yang harus kita explore lagi, kita pelajari lagi, nggak cuma ngandelin main-main keras. Kadang kalau aku ikut di grup yang isinya anak-anak muda, bukan yang kayak gini, ini kan masih terlalu muda, tapi yang mungkin di usia 20 sampai nggak sampai 30 lah, 24, 27 gitu. Biasanya mainnya itu cuman smash, ngelop kayak gitu-gitu. Padahal masih banyak explore untuk main tipu-tipu atau mungkin drop shot, drop silang dan strategi. Yang paling penting menurutku strategi, dan itu berdasarkan pengalaman ya. Kalau bolanya kayak gini kita tempatin di mana yang kosong, biasanya selalu lawan itu mati. Yang bisa aku bagikan mungkin kalau ada bola tanggung kita nggak langsung smash tapi cuman taruh di pojokan kiri dan kanan di dekat net, di dekatnya tiang situ loh. Taruhan di situ pasti lawannya itu nggak nyangka. Cuman ya kalau kalian nggak terbiasa agak sulit untuk menyasar ke sana. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa komen, nggak perlu subscribe, kalau nggak pengen subscribe juga nggak apa-apa, yang penting dibuat bahan pertimbangan aja. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.